Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dali Saputra dengan NIM 2241023. Nomor satu, definisi e-bisnis menurut para ahli minimal 5. Nomor satu ada Kurban et al. Tahun 2006, e-bisnis adalah penggunaan teknologi internet untuk mendukung semua kegiatan bisnis termasuk pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Nomor dua ada Lowdown. E-bisnis mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh bisnis secara online, termasuk bisnis interaksi dengan pelanggan serta mengelola rantai pasokan. Khalid dan Iqbal. E-bisnis adalah integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses bisnis untuk menciptakan nilai bagi penggunaan dan pemangku kepentingan. Nomor 4 ada Cafe. E-bisnis adalah aplikasi teknologi internet untuk mendukung semua proses bisnis dari pengadaan hingga penjualan dan pelayanan pelanggan, sehingga memperluas pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nomor 5 ada Obrey dan Marrakas. E-bisnis merupakan semua aspek bisnis yang menggunakan teknologi digital termasuk e-commerce, manajemen hubungan pelanggan, dan manajemen rantai pasokan. Nomor 2, perbedaan e-bisnis dan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah semua transaksi yang dilakukan secara elektronik melalui internet yang mencakup jual beli barang dan jasa. Ini merupakan bagian penting dari bisnis modern. Komponen utamanya nomor satu ada proses transaksi. Pelanggan memilih produk dan melakukan pemesanan melalui web atau aplikasi. Pembayarannya melibatkan metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. Pengiriman menangani logistik dan pengiriman barang ke pelanggan setelah transaksi selesai. 2. Platform dan infrastruktur. Toko online penggunaan platform khusus seperti Shopee, WooCommerce untuk menjual produk. Website yang responsif dan mudah digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. 3. Layanan pelanggan. Menyediakan dukungan sebelum dan setelah penjualan, termasuk penanganan pembelian dan pertanyaan tentang produk. Chatbot dan layanan pelanggan langsung untuk membantu pelanggan. 4. Pemasaran dan promosi. Strategi pemasaran seperti iklan online, diskon, dan promosi untuk menarik pelanggan. Media sosial dan email marketing untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Contohnya seperti toko online seperti Amazon, eBay, Lazada yang fokus pada transaksi penjualan barang fisik dan digital kepada konsumen. E-bisnis atau bisnis elektronik. Definisi e-bisnis mencakup semua aspek operasional bisnis yang dilakukan melalui internet. Ini bukan hanya untuk tentang transaksi, tetapi juga mencakup semua fungsi pendukung kegiatan bisnis secara keseluruhan. Komponen utamanya satu, transaksi bisnis termasuk berbagai model transaksi seperti B2B atau business to business, B2C atau business to customer, dan C2C, customer to customer. Mencakup juga transaksi layanan seperti langganan dan akses ke konten digital. Nomor 2, manajemen rantai pasokan mengelola semua proses dari produksi hingga pengiriman produk ke pelanggan. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam rantai pasokan. 3. Pemasaran digital. Menerapkan strategi pemasaran yang lebih luas termasuk SEO, Search Engine Optimization, iklan berbayar, dan konten marketing. Penggunaan data analitik untuk memahami perilaku pelanggan dan merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif. Nomor 4 ada manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Sistem CRM untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Analisis data untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan retensi. 5. Analisis data dan mengambil keputusan. Menggunakan data untuk mengidentifikasi tren, mengukur kinerja, dan merencanakan strategi bisnis. Menerapkan alat analisis untuk mengoptimalkan operasi dan memahami pasar. Nomor 3. A. Siapa yang termasuk pelaku e-bisnis? Pelaku e-bisnis terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis online. Beberapa di antara nomor 1 perusahaan atau organisasi. Seperti toko online, produsen, penyedia layanan, dan perusahaan yang beroperasi di ranah digital. Nomor 2, konsumen, pelanggan yang membeli produk atau layanan melalui platform digital. 3. Pemasok, penyedia bahan baku atau barang yang diperlukan untuk operasional perusahaan. Pihak keempat,
Nomor 4 ada pihak ketiga, perusahaan logistik yang menangani pengiriman. 5. Platform digital, marketplace seperti Amazon, Tokopedia yang menghubungkan penjual dan pembeli. B. Peralatan atau sumber daya bisnis. Peralatan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalani e-bisnis meliputi 1. Infrastruktur teknologi, website atau aplikasi mobile untuk penjualan, sistem manajemen konten CMS untuk mengelola informasi produk. 2. Sistem pembayaran, gateway pembayaran yang aman untuk transaksi online. 3. Analisis data, software analitik untuk memahami perilaku pelanggan dan kinerja bisnis. C. Kegiatan sasaran dan tujuan e-bisnis. Kegiatan e-bisnis 1. Jual beli produk dan layanan secara online. 2. Pemasaran produk melalui media digital. Sasaran e-bisnis 1. Meningkatkan penjualan pangan pasar. 2. Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Tujuan e-bisnis 1. Menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. 2. Meningkatkan profitabilitas dan pendapatan. D. Keuntungan e-bisnis 1. Akses global. E-bisnis meningkatkan perusahaan menjangkau pelanggan di seluruh dunia tanpa batasan geografis. 2. Biaya operasional rendah. Mengurangi biaya sewa fisik dan staf serta memanfaatkan otomatisasi dan operasional. 3. Analisis dan pengukuran. Mudah melakukan analisis data untuk memahami tren, preferensi pelanggan sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik. 4. Menurut pendapat kamu, definisi e-bisnis dan e-commerce. Definisi e-bisnis. E-bisnis merujuk pada semua aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik menggunakan internet. Ini mencakup tidak hanya transaksi jual beli, tetapi juga fungsi operasional yang mendukung e-bisnis, seperti manajemen rantai pasokan, pemasaran digital, manajemen hubungan pelanggan, dan analisis data. Definisi e-commerce. E-commerce di sisi lain secara spesifik merujuk pada transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara online. Ini fokus pada proses transaksi termasuk pemesanan, pembayaran, dan pengiriman produk. 5. Jelaskan mengapa e-government, e-commerce, e-learning, e-marketplace merupakan kegiatan e-bisnis. 1. E-government merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Mengapa termasuk e-bisnis? Transaksi dan layanan government melibatkan penyediaan layanan publik secara online, seperti pendaftaran pengajuan izin dan pembayaran yang mirip dengan proses transaksi dalam e-commerce. E-commerce. Mengapa termasuk e-bisnis? Proses transaksi e-commerce berfokus pada jual beli yang merupakan inti dari banyak aktivitas bisnis. Mengapa e-learning termasuk e-bisnis? Transaksi pendidikan e-learning seringkali melibatkan pembayaran kursus atau materi pembelajaran mirip dengan model e-commerce. Mengapa e-marketplace termasuk e-bisnis? Fasilitas transaksi e-marketplace memfasilitasi transaksi antara berbagai penjual dan pembeli mirip dengan e-commerce. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.